Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Aziza, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa yang disebut PLP 1. Yang alhamdulillah kegiatan PLP 1 ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Depok. Tentu saja saya tidak sendirian dalam melaksanakan kegiatan PLP ini. Saya bersama keenam teman saya, yaitu Faika Fadilah, Lulu Foni Alfrian, Zarifa Lutfi, Pinkan Safira, Cantika Revanza, dan juga Bulan Hijriati. Sebelum saya menyampaikan kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 8 Depok ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih PLP 1 itu. PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 yaitu tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 3, 4, atau 5. Kegiatan PLP 1 ini pun memiliki tujuan yaitu untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan langsung di sekolah mengenai kultur, tata tertib di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP 1 ini, kelompok kami memilih sekolah SMA Negeri 8 Depok atau yang biasa disebut dengan Semande. SMA Negeri 8 Depok atau yang biasa disebut dengan Semande ini terletak di Jalan HM Nasir nomor 84, Cilodong, Depok, Jawa Barat. SMA Negeri 8 Depok ini tentu saja sudah terakreditasi A dan sekolah ini didirikan tahun 2011. Alhamdulillah kelompok kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai 4 narasumber yang ada di SMA Negeri 8 Depok. Yang pertama adalah Ibu Supeni MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Depok. Lalu yang kedua ada Ibu Elin sebagai Guru Pamong selaku Guru Sejarah di SMA Negeri 8 Depok. Yang ketiga adalah Amanda Cahya sebagai perwakilan peserta didik yang menjabat sebagai Ketua MPK SMA Negeri 8 Depok. Yang terakhir yaitu Ibu Nurul Cahya Islami SPD sebagai Guru BK SMA Negeri 8 Depok. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil wawancara kegiatan PLP 1 kelompok kami. Berikut videonya. SMA Negeri 8 Depok menerapkan 6 karakter atau 6 profil Pancasila sesuai dengan rumusan dari Kemendikbud. Nah, apa saja sih ke-6 profil Pancasila itu? 6 profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Nah, kenapa sih SMA Negeri 8 Depok ini menerapkan 6 profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswi SMA Negeri 8 Depok? Karena agar bisa menciptakan para peserta didik yang memiliki sifat dan sikap seperti 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai peraturan dan tata tertib. Nah, peraturan dan tata tertib apa saja sih yang ada di SMA Negeri 8 Depok itu sendiri? Di SMA Negeri 8 Depok itu sendiri, peraturan dan tata tertibnya seperti pada sekolah umumnya ya, yaitu yang pertama datang tepat waktu atau datang 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Karena di SMA 8 Depok ini mulai kegiatan pembelajaran jam 7, yang artinya kita jam 6.45 sudah harus hadir di dalam sekolah agar kita tidak telat. Dan kemudian itu peraturan yang kedua, rambut harus tertata rapi, terutama untuk cowok-cowok nih ya. Nah, yang terakhir ini yaitu seragamnya harus sesuai.
sesuai dengan peraturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Contohnya, misalkan hari Senin dan Selasa memakai putih abu-abu. Nah, Senin dan Selasa itu kita tidak boleh memakai selain yang putih abu-abu. Misalkan kita memakai batik atau pramuka. Itu jangan ya teman-teman. Selanjutnya poin ketiga yaitu kegiatan seremonial formal. Nah, kegiatan seremonial formal yang ada di SMA Negeri 8 Jakarta ini ya seperti pada umumnya. Yang pertama itu sebelum masa pandemi, kegiatan seremonial formalnya itu yaitu upacara bendera pada hari Senin, upacara 17 Agustus, lalu ada upacara-upacara peringatan hari-hari nasional. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi nih, jadi upacara-upacara itu semua tuh sedang ditiadakan. Namun ternyata dua bulan terakhir SMA Negeri 8 Depok ini menerapkan upacara secara online. Jadi, walaupun upacara secara online ini tidak tertata seperti upacara secara offline, tapi SMA Negeri 8 Depok tetap menerapkan upacara secara online. Dan tata kerja upacara secara online ini yang pertama dilakukan itu hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, amanat, pembacaan undang-undang, pembacaan Pancasila, dan juga pembacaan doa. Hanya itu saja. Selanjutnya poin keempat yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di SMA Negeri 8 Depok ini ternyata banyak sekali ekstrakurikuler yang ada. Jadi di SMA Negeri 8 Depok ini ada 22 ekstrakurikuler dan ada satu ekstrakurikuler yang menarik nih, yaitu kewirausahaan. Jadi SMA Negeri 8 Depok ini mengadakan ekstrakurikuler kewirausahaan yang dimana jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah mengadakan ekstrakurikuler ini nih. Biasanya kewirausahaan hanya ada di pelajaran, namun di SMA Negeri 8 Depok ini diadakan juga sebagai ekstrakurikulernya. Nah, kalau ekstrakurikuler yang lain itu ya sama saja seperti yang pada umumnya, yaitu kayak basket, futsal, taekwondo, dan lain sebagainya. Dan semasa pandemi ini, ekstrakurikuler yang memerlukan kegiatan fisik itu di stop dulu nih, jadi tidak ada. Dan agar ekstrakurikuler ini bisa berjalan dengan baik walaupun kegiatan fisiknya tidak dipraktekkan secara langsung, mereka ini selalu mengadakan Google Meet untuk menjelaskan teknik-teknik apa saja, seperti misalkan teknik futsal, teknik basket, teknik taekwondo. Jadi walaupun tidak dipraktekkan, tapi seenggaknya kita bisa tahu nih teknik apa saja. Lalu selanjutnya poin kelima yaitu mengenai praktik-praktik pembiasan dan kegiatan positif. Nah, pembiasan dan kegiatan positif apa saja sih yang ada di SMA Negeri 8 Depok ini? Yang pertama, di SMA Negeri 8 Depok ini menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, 5S ini diterapkan kepada seluruh warga yang ada di dalam SMA Negeri 8 Depok ini ya, seperti kakak kelas, adik kelas, guru, staf, orang kantin, dan lain sebagainya. Itu tuh diwajibkan untuk menerapkan 5S. Lalu yang kedua, kegiatan positifnya itu ada yang namanya literasi baca. Nah, sebelum masa pandemi ini, setiap hari Senin warga atau siswa-siswi dikumpulkan di lapangan upacara untuk kita literasi bersama-sama. Namun karena masa pandemi ini akhirnya literasi itu tidak bisa dilakukan bersama-sama, namun tetap dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi setelah kita literasi sendiri-sendiri, kita bakal mereview nih hasil bacaan kita. Kita baca di halaman berapa, tentang apa, dan itu dikumpulkan di GCR. Poin keenam yaitu kegiatan proses pembelajaran secara daring. Nah, karena masa pandemi ini sudah kita lalui kurang lebih selama 2 tahun ya teman-teman, dan di SMA 8 Depok ini pun juga sama merasakan masa pandemi ini. Jadi, selama masa pandemi ini di SMA Negeri 8 Depok, dalam kegiatan pembelajarannya itu dengan melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Nah, dari situ
kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Dan selain dari Google Meet dan Zoom Meeting itu, SMA 8 Depok ini memberikan akses kepada murid-murid atau kepada siswa-siswi untuk mengakses Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu bisa langsung mengerjakan tugas, diberikan tugas, dan bisa langsung dapat penilaian juga. Jadi itu bisa memudahkan guru maupun siswa-siswi dalam menghadapi pandemi ini. Poin ketujuh yaitu mengenai proses penilaian kegiatan selama pembelajaran masa daring. Nah, karena di SMA 8 Depok itu biasanya bisa memberikan secara optimal untuk penilaian sifat, sikap kepada siswa-siswi karena bisa bertatap langsung, bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Jadi guru-guru dapat memberikan penilaian yang secara optimal. Dan karena saat ini sedang masa pandemi, jadi guru-guru tidak bisa memberikan penilaian secara optimal. Namun, walaupun secara daring, guru-guru SMA Negeri 8 Depok ini tetap mengoptimalkan penilaian terhadap sifat, sikap siswa-siswi SMA Negeri 8 Depok. Contohnya, setiap pembelajaran dimulai harus mengadakan baca doa terlebih dahulu agar guru-guru pun bisa tahu nih siapa-siapa saja yang malas berdoa atau siapa-siapa saja yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Jadi selanjutnya yaitu poin ke-8, yaitu mengenai kendala selama proses pembelajaran secara daring. Sepertinya kendala yang dialami guru-guru di SMA Negeri 8 Depok ini hampir sama, bukan hampir sama lagi, namun sama seperti yang lainnya, yaitu karena masa pandemi ini kegiatan pembelajaran dilakukan melalui Google Meet, melalui Zoom, bahkan Classroom, itu kan memerlukan kuota dan jaringan yang lumayan besar. Nah, kendala di SMA Negeri 8 Depok ini pun seperti itu kendalanya, yaitu mengenai jaringan, mengenai kuota. Baik, selanjutnya poin terakhir atau poin ke-9 yaitu mengenai motivasi pembelajaran secara daring. Di SMA Negeri 8 Depok itu sendiri, untuk memotivasi siswa dan siswi selama masa pandemi itu, yang pertama melalui wali kelasnya. Jadi, wali kelasnya ini diberikan pembinaan agar wali kelas ini dapat menciptakan suasana yang aktif, yang senang, yang enak, agar siswa dan siswi ini dapat tetap antusias selama pembelajaran berlangsung dan tetap berkomitmen mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Selain dengan wali kelasnya pun, guru BK sangat berkontribusi dalam melakukan motivasi kepada siswa dan siswi terutama di SMA Negeri 8 Depok ini. Guru BK, wali kelas, dan MPK, OSIS itu melakukan kegiatan seminar atau webinar untuk mengedukasi atau memberikan semangat kepada siswa dan siswi agar siswa dan siswi SMA Negeri 8 Depok ini dapat termotivasi.